Pemirsa, 3 bakal calon presiden Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan mengikuti upacara bendera dalam merayakan HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia. Prabowo menghadiri upacara bersama Presiden Jokowi di Istana Negara. Ganjar menjadi inspektur upacara di Semarang, sementara Anies Baswedan mengikuti upacara di kawasan Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kuda yang berjumlah 4 atau 8 ekor kuda diikuti dengan para Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo yang menggunakan pakaian adat Melayu duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi inspektur upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam amanat upacara, Ganjar menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan dan pekerjaan, termasuk petani, buruh, dan para ulama. Tampak sang bakal calon presiden ini mengenakan baju adat daerah Jawa Barat. Masing menyiapkan barisannya. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti upacara di kawasan Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Usai upacara, Anies dan keluarga bersilaturahmi dengan warga sekitar Waduk Lebak Bulus. Bersantap dan bernyanyi bersama, Anies juga mengikuti perlombaan 17 Agustusan, yaitu tarik tambang dan lomba gebuk bantal. Tim TV One mengabarkan. Aksi para pendukung calon presiden terus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Selain mendekati masyarakat, para pendukung capres itu sekaligus memperkenalkan capres jagoan mereka. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, perkumpulan alumni muda ITB, UNPAD, dan UPI yang tergabung dalam relawan Ganjar Creativity mengadakan lomba mirip Ganjar Pranowo untuk warga di Pasir Ruyu, Regol, Bandung, Jawa Barat. Lomba yang diberi nama Lomba Rambo atau Rambut Bodas Mirip Ganjar menjadi unik karena dalam rangka peringatan HUT ke-78 RI. Selain lomba mirip Ganjar, digelar juga gerak jalan sehat sambil membawa miniatur Pak Ganjar Pranowo. Relawan Anies Baswedan menghadiri jambore kebangsaan relawan Anies di Desa Selatri, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Para relawan berkumpul untuk fokus pada pemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Para relawan Anies juga telah memiliki badan koordinasi relawan Anies di sejumlah daerah. Tugasnya adalah mengawal pemilu 2024 sekaligus memenangkan Anies Baswedan. Tim TV One mengabarkan. Nama putra Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, kerap dikaitkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan jika Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres menjadi usia 35 tahun dari 40 tahun, peluang Gibran menjadi Cawapres akan terbuka lebar. Mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Komisi Pemilihan Umum KPU akan mengumumkan penetapan daftar calon sementara atau DCS anggota DPR RI pemilu 2024. Daftar calon sementara atau DCS diumumkan setelah KPU membuka pendaftaran calon legislatif awal Mei lalu. KPU juga sudah melakukan verifikasi data para bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh partai-partai politik. Ada sejumlah bakal caleg yang datanya dikembalikan karena administrasinya kurang lengkap atau datanya ganda. Daftar calon sementara adalah
sementara calon legislatif yang telah diusulkan partai politik sebelumnya. DCS ditetapkan sebelum KPU menetapkan daftar caleg tetap atau DCT. Ya, lalu bagaimana jalannya penetapan daftar caleg sementara di KPU? Kita langsung tanyakan kepada reporter Leo Chandra yang ada di sana. Leo, silakan. Ya, selamat siang Hafat dan juga pemirsa. KPU baru saja mengumumkan terkait dengan daftar calon legislatif sementara di gedung KPU Jakarta, di mana memang tadi dimulai pada pukul 1.40 lebih waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyarif, dan juga ada 6 anggota lainnya dan 1 deputi teknis, yaitu Betty Epsilon Idors, Yulianto Sudrajat, Muhammad Afriduddin, dan Agus Melas Idam Holik dan Parsadaan Harahap, di mana memang diketahui bahwasannya calon DPR untuk ini ada yang menarik, di mana memang ada sebanyak 8 calon legislatif yang menyandang disabilitas, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwasannya untuk sementara ini KPU akan melakukan pemilihan legislatif secara 2024, di mana dari surat keputusan KPU 996/2023 tentang pedoman teknis dan juga penyusunan daftar calon, dan yang terakhir itu pencermatan dan daftar calon tetap, dan di tingkatan final penetapan daftar calon tetap DPR, DPRD, DPD provinsi kota itu pada tanggal 3 November 2023 dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 November hingga 14 Februari nanti, di mana masyarakat ini dapat memilih seluruh calon DPR, DPD dan juga DPD kota seperti itu, dan di mana juga masyarakat dapat mengkaji ulang siapa-siapa saja bakal calon legislatif yang diberikan oleh masing-masing partai politik. Dan diketahui juga bahwasannya pendaftaran legislatif ini dibuka pada 1 hingga 14 Mei 2023 dan semua partai politik bisa mencalonkan seluruh anggota legislatifnya. Dan melalui informasi dari anggota KPU Republik Indonesia, Idam Holik juga mengatakan ada sebanyak 83,84 bacalek dan yang sudah memenuhi syarat, dan di mana 32,27 terdiri dari wanita dan ada sebanyak 49,57 terdiri dari pria, dan ada sebanyak 14,93% ini tidak memenuhi syarat, dan KPU membuka untuk para bacalek yang tidak memenuhi syarat ini untuk melakukan verifikasi ulang, dan diketahui juga ada sebanyak 1,23 data pencalonan bacalek ini memang tidak dilanjutkan lagi oleh partai politik untuk dilanjutkan ke dalam daftar bacalek, dan juga untuk bacalek ini dapat melakukan verifikasi ulang pada 12 hingga 15 Agustus 2023. Seperti itu, Alfat, kembalikan dari studio. Ya, Leo, jadi KPU kapan mengumumkan daftar calon tetap? Ya, Leo. Sorry, boleh diulangin, Alfat? Ya, jadi kapan KPU mengumumkan daftar caleg tetap? Ya, KPU akan segera mengumumkan daftar bacalek tetap nanti, di mana pada informasi yang kami dapatkan bahwasannya memang untuk jumlah DPD yang paling banyak ini ada di daerah Jawa Barat sebanyak 54, Aceh 30 orang, Riau 29, dan untuk daerah yang sedikit itu ada di Sulawesi Utara sebanyak 8 orang, dan 4 provinsi baru dari Papua, yaitu Papua Selatan, Barat Daya, Pegunungan, dan Papua Tengah ini dilakukan untuk pemilihan DPRD. Dan untuk pemilihannya sendiri itu totalnya ada sebanyak 674, di mana di awal itu ada sebanyak 675 anggota, di mana diketahui 1 orang telah mengundurkan diri, dan diketahui untuk persentasi wanita ada sebanyak 19,9% dan laki-laki ada sebanyak 80,1%. Begitu, Alfat. Baik, Leo Chandra langsung mengumumkan dari kantor KPU Jakarta. Pemirsa, hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diisukan sedang memanas pasca kritik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang program yang digagas oleh Jokowi. Apakah keretakan PDIP dan Jokowi nyata adanya jelang pemilihan Presiden 2024? PDI Perjuangan makin berani melontarkan kritik terhadap program yang pernah digagas kadernya sendiri yang juga Presiden Joko Widodo. Kritik keras Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, adalah soal program ketahanan pangan yang dituding belum terlihat hasilnya. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, kritik tersebut tidak ditujukan kepada Joko Widodo,
melainkan kepada Prabowo Subianto yang memegang proyek ketahanan pangan. Saya kira memang kalau kita melihat sepintas lalu, kritik Hasto ini kan seakan-akan menebalkan satu keyakinan bahwa ada hubungan yang tidak harmonis antara Jokowi dengan PDIP. Karena apapun judulnya, food estate ini adalah proyek strategis yang jadi prioritas di era Jokowi di periode kedua. Tapi kalau kita melihat agak sedikit spesifikly, sepertinya pernyataan Hasto itu lebih mengarah kepada Prabowo Subianto. Karena yang kemudian terintegrasi untuk ngurus soal food estate ini adalah Menhan saat itu yang ditugaskan oleh Presiden untuk membackup supaya food estate ini menjadi satu proyek yang cukup prestisius, proyek strategis untuk mengantisipasi kelangkaan pangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau dengan Jokowi sebenarnya ini tidak ada soal. Hubungan PDI Perjuangan dan Jokowi seolah semakin memanas ketika merapatnya PAN dan Partai Golkar ke bakal calon presiden rival Ganjar Pranowo yakni Prabowo Subianto yang disinyalir tak lepas dari campur tangan Jokowi. Menurut pengamat politik Pangesaru Caniago, bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke koalisi Prabowo mengindikasikan dimulainya perang urat syaraf Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Kalau lihat ya perang urat saraf itu udah dimulai kan setelah persis peristiwa Golkar dan PAN itu bergabung menyatakan ke koalisi Pak Prabowo. Itu kan bukan peristiwa satu kasus. Misalnya ketika kasus ini sudah terjadi sebelumnya dan ini ditandai dengan bergabungnya dua partai ini. Nah, cara tanda campur tangan itu kan dijawab oleh Pak Jokowi kemarin bahwa saya bukan Pak Lurah, saya Presiden. Saya tidak tahu menau, saya tidak ikut campur persoalan itu. Tak sampai di situ, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang dilirik koalisi pengusung Prabowo telah memantik reaksi politisi senior PDIP Pandama Baban. Panda yakin Jokowi dan keluarganya tak merasa sakit hati dengan partai maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga yakin Jokowi tidak akan pernah berkhianat dengan partai yang mengusungnya jadi presiden. Kita hormati keluarga Jokowi dengan Gibran. Bagaimana Jokowi dengan Gibran ini dedikasi kecintaannya kepada PDI Perjuangan sudah terukur, sudah teruji, sudah ini. Masih kita analisa lagi Gibran, kemudian menjadi wakil Prabowo, kemudian milenial, bersair-sair kita mayoritas akan ini. Ini kan gendeng. Gimana kita? Saya belum masuk di akal saya. Jokowi anaknya mau mengkhianati PDI Perjuangan yang sudah membuat 7 peristiwa dalam hidup dia. 1 menantunya di Medan, 1 di Solo anaknya. Sekali dia gubernur, 2 kali presiden. Apakah tokoh politik seperti ini kemudian bisa berkhianat berbalik karena dendam sakit hati entah apa? Bahwa saya tidak melihat 1 milimeter pun ada kemungkinan sakit hati ketersinggungan Jokowi kepada Mega. Apakah indikasi keretakan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo nyata adanya atau hanya pernyataan tak berdasar yang dihembuskan segelintir orang? Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan tokoh-tokoh politik, mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dan Budiono, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu saat peresmian Museum dan Galeri SBY ANI. Peresmian yang digelar di Sidoarjo, Pacitan, Jawa Timur ini turut dihadiri oleh calon Presiden Anies Rashid Baswedan. Usai diresmikan, SBY juga mengajak para tamu undangan berkeliling melihat sejarah lengkap perjalanannya, meniti karir, lukisan karya SBY, dan hasil fotografi almarhumah Ani Yudhoyono. Dalam kesempatan ini, sejumlah kabinet era SBY pun bertemu dan saling melepas rindu. Diresmikannya museum menjadi hadiah dari rasa syukur serta kecintaan SBY kepada rakyat Indonesia.